Udah jadi hal yang lumrah kalau di pandangan hampir setiap orang, seorang wibu itu kalau nggak isinya nolep, dia cabul. Ya tapi nggak semua wibu cabul sih, kayak gua contohnya. Dan di sini gua nemuin manga yang seru banget gitu cuy. Gimana nggak? Singkatnya nyeritain kalau di dunia itu semua cewek nafsunya jadi gede banget. Cuma dibalik semua itu, sebagai cowok, jika lo nggak bisa nahan nafsu lo bisa berakhir tragis. Penasaran? Judul manganya Ambivalent Doteiwo Sutetara Shinusekai. Jadi ceritanya di suatu hari dikabarkan banyak pria yang meninggal secara misterius gitu cuy di seluruh dunia. Dan ya, dunia dilanda kekacauan. Dan apa penyebab dibalik semua ini? Kejadian tersebut disebut-sebut sebagai virus ambivalen, yang dimana kalian bakalan meninggal gitu jika kalian kehilangan keperjakaan kalian. Di sisi lain, hasrat seorang wanita itu meningkat puluhan kali lipat. Cuma 99% pria yang terkena virus tersebut akan meninggal selama 2 minggu setelahnya. Yang menyebabkan banyak slogan, jika lu berhubungan dua dan lu bakalan mati cuy. Berbagai usaha udah dilakukan oleh pemerintah, cuma vaksinnya itu kabarnya akan ditemukan dalam waktu 1 tahun ke depan. Artinya kalian hanya perlu bertahan dalam 1 tahun di dunia yang gila ini cuy. Berita tersebut terus menyebar ke Tokyo dan menghebohkan beberapa seorang mahasiswa, terutama Shindo MC kita kali ini, yang beranggapan kalau hanya orang bodoh yang mempertaruhkan hidupnya untuk melakukan hal kayak gitu. Cuma malah diejek sama teman-temannya cuy, dikarenakan Shindo yang masih perjaka itu nggak tahu apa-apa, padahal ya mereka juga sama aja gitu cuy. Cuma tekad MC kita, ia akan melakukan hal itu hanya dengan orang yang ia cintai dan akan melakukannya setelah menikah nanti. Ya bener aja, temennya nggak percaya cuy. Cuma salah satu dari temennya mereka bilang dikarenakan Shindo ini punya sebuah ketertarikan dengan film kuda-kudaan yang aneh. Lalu temennya juga bertanya cuy, gimana jadinya jika Nagashi tersayangnya datang kepada Shindo dengan tanpa busana. Shindo bilang kalau dia itu akan menahan nafsunya cuy dan bakal melakukan hal itu setelah menikah nanti. Ya walaupun wajah dan perkataannya itu berbanding kebalik cuy. Cuma dibalik itu semua mereka bersyukur karena banyak cowok playboy di luar sana yang berakhir tragis. Gak hanya itu, pejabat-pejabat mesum di luar sana juga berakhir mengenaskan gitu cuy. Di pemikiran mereka jika cowok populer akan hilang dan nanti mereka lah yang akan menjadi populer. Dan semuanya setuju akan hal itu cuy. Dan karena hal itu mereka nggak sabar menunggu tahun depan. Mereka beranggapan kalau mereka akan baik-baik aja karena virus apalah itu nggak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Yap, kalian nggak salah lihat, salah satu teman dari Shindo meninggal dunia. Sebelum itu gue kasih tahu hal kocak kenapa si teman dari Shindo ini bisa berakhir tragis juga cuy. Ceritanya dia itu nelpon si gendut dan pamer kalau dia itu udah kehilangan keperjakaannya karena ia main aplikasi yang kurang lebih sama lah kayak aplikasi hijau cuy. Yang ngebuat si gendut ini iri dong, dan ia bertanya bagaimana dengan virusnya. Lalu temennya itu bilang cuy kalau di internet hanya dengan mencuci sosismu dengan Coca-Cola akan menghilangkan virusnya. Si gendut marah, apakah kau beneran percaya akan hal itu? Cuma yang nggak didengerin cuy sama temannya. Dan ya, kita gawa salah satu teman mereka harus pergi lebih dahulu cuma gara-gara kemakan hoax cuy. Dan jelas dong kesedihan ini akan digunakan sebagai pelajaran sama teman-temannya yang lain. Dan mereka akan melakukan sesuatu untuk bertahan hidup dari virus ini cuy. Dan ya, kejadian virus tersebut udah sangat gila. Dan saking gilanya salah satu dari mereka tanpa sadar melakukan kesalahan cuy. Dan ya ini si Saki. Ini tinggal mereka berdua yang masih bertahan. Di tengah tangisan mereka berdua, di sini Shindo dikasih tahu si gendut kalau dia juga udah melakukan hal itu cuy. Jelas dong Shindo kaget dan gak percaya akan hal itu. Cuma si gendut bercerita kalau dia itu bertemu artis kayak gitu saat mencari buku esek-esek cuy. Dan singkat cerita, ini si gendut diajak berkencan gitu sama ceweknya cuy. Dan si gendut bilang kalau cuma 99% maka ada 1% kesempatan ia bisa selamat. Dan ya, si gendut malah bertaruh gitu kehidupannya dengan 1% doang cuy. Serta si gendut ini bilang kalau dia itu bisa bertahan dengan 1% selama 2 minggu, maka ia akan mengajak Shindo buat nongkrong lagi cuy.
Nanbu. Kocak. Dan di dunia yang gila ini tinggallah MC kita seorang yang ditinggal 3 sahabatnya. Dan Shindo bersumpah demi semua orang ia akan bertahan hidup apapun yang terjadi cuy. Karena Shindo yang masih histeris karena ditinggal sahabatnya ya kan, ia ditolong oleh salah satu seseorang cuy. Sampai ia nggak sadar gitu kalau dia ada di kamar orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Nagase cuy, yang udah gue ceritain barusan. Orang yang Shindo suka serta teman masa kecil Shindo. Dan ya kalian nggak salah dengar sih kalau Shindo ada di rumah Nagase, orang yang Shindo sukai. Di sini Nagase sangat mendekati Shindo cuy. Cuma Shindo tahu kalau situasi ini sangat berbahaya. Lalu ia mencoba untuk pamit dan meninggalkan Nagase tercintanya. Akan tetapi Nagase bilang kalau dia itu hanya akan melakukan hal ini dengan Shindo seorang. Waduh, jelas dong ada yang tegak tapi bukan keadilan. Cuma di balik semua itu ada satu di pikiran Shindo. Bagaimana jika Nagase terinfeksi? Godaan demi godaan masih terlontarkan cuy. Cuma ia teringat dengan 3 teman-temannya. Nggak cuy, nggak gitu ceritanya. Shindo berhasil melawan nafsunya cuy dan menolak ajakan dari Nagase. Nagase kaget cuy dan bertanya apakah Shindo nggak menyukaiku. Shindo bilang ia sangat menyukainya, cuma dalam 1 tahun ke depan kata Shindo. Jika mereka saling suka maka itu akan terjadi. Cuma ya Shindo dikatai menjijikan oleh cewek yang ia suka. Jelas dong si Shindo ini dalam keadaan hancur cuy di tengah gilanya dunia ini. Hanya Shindo gitu yang terlihat sangat hancur, sedangkan yang lain malah bersenang-senang gitu. Dan ya dilihatin Shindo yang benar-benar frustasi dengan dunia ini. Dan dia bertekad kalau ia akan benar-benar bertahan di dunia virus ambivalen ini. Dan disinilah perjalanan Shindo seorang akan bertahan menghadapi virus ini selama 1 tahun. Hari demi hari, virus ambivalen ini semakin menjadi-jadi. Bahkan kampusnya pun ditutup gara-gara banyak guru yang meninggal. Dan Shindo bertekad untuk menahan godaan dunianya. Dan inilah caranya. Dengan ditemani idol favoritnya, Shindo yakin bisa melewati virus ini. Di saat ia akan melakukan dengan tangannya, ia dikagetkan cuy dengan suara telepon dari HP-nya. Ternyata telepon tersebut dari temannya, yaitu si Yone, yang dia ini adalah seorang yang bekerja di bidang TV cuy, yang mengajak Shindo gitu buat bekerja sementara dengannya dikarenakan banyak para staff yang meninggal. Dan di saat Shindo melakukan tugasnya serta ia akan melanjutkan ke bagian rekaman yang lain, secara tiba-tiba ia bertemu Hana, yang udah gua omongin barusan. Dia adalah idol favorit dari Shindo. Shindo hampir gak percaya cuy kalau idolnya itu di situ, dan saat dipegang tangannya Shindo makin histeris. Dan emang gak salah gitu cuy, si Hana ini selain parasnya yang cantik, ia benar-benar berpenampilan bagus di acara TV-nya. Dan ya di saat semua menikmati acara yang ditampilkan oleh si Hana ini ya kan, ada teriakan dari salah satu tempat mereka syuting. Dan mereka dikejutkan karena sang produser tiba-tiba meningsoi cuy. Semua orang di sana panik cuy, dan Yone berpikir yang bertanggung jawab di sini adalah kalau nggak sosis, ya lubang. Dan di sini cuma ada batangan semua cuy, kecuali si Hana. Cuma Hana membantah hal tersebut. Dia bilang kalau nggak mungkin ia melakukannya dengan produsernya, yang membuat situasi agak runyam. Ngebuat Hana ini pamit pergi ke kamar mandi cuy. Dikarenakan Yone masih curiga sama si Hana, ia menyuruh Shindo buat ngecek kamar mandi. Dan bener aja ada suara. Suara apa bangsat? Dan yap, bener, itu adalah si Hana yang lagi melahap salah satu staff dari TV tersebut. Saat ia melihat Shindo mempergokinya, bukannya panik, Hana malah juga ingin mengeksekusi si Shindo cuy. Dikarenakan pas banget besok mereka akan pergi ke pemandian air panas selama 3 hari buat pemotretan ya kan. Dan si Hana ini bilang ke Shindo kalau saat itu nanti apakah kau mau melakukannya denganku. Dan ujian kedua Shindo bakalan dimulai. Singkat cerita, mereka ada di tempat pemotretan Hana. Di sini Shindo bilang ke Yone kalau si Hana itu berbahaya. Cuma Yone bilang kalau di sini kita semua bekerja dan kita harus bisa profesional akan hal itu. Setiap pemotretan Hana dimulai cuy, mulai yang biasa
sampai yang luar biasa. Cuma Shindo bertekad kalau dia itu bakalan bisa menahan nafsunya cuy. Dan di saat motretan yang luar biasa, Shindo ini nggak bisa nahan, jadinya buat berdiri. Singkatnya, si Hana yang cuma menggunakan handuk ini kepleset dan jatuh tepat di depan Shindo. Bertepatan dengan Shindo yang jadinya ini berdiri di depan muka Hana banget ya kan. Ya gue nggak bisa ngasih lihat banyak cuy, cuma kalian tahu sendiri lah ya. Shindo nggak bisa menahan nafsunya. Dan Enggak cuy, itu cuma khayalan dari si Shindo jika ia kalah sama nafsunya. Cuma untuknya ia diselamatin dengan suara teriakan dari ruang sebelah cuy. Dan itu adalah temennya si Yone yang udah terkapar di lantai cuy. Dan bener aja dia udah nggak ada. Mereka bingung apakah ini dikarenakan virus. Cuma Shindo mencium bau sesuatu saat dia ngecek di kamar Yone. Anjir, banyak banget tisu bertebaran cuy. Dan saat diperiksa dari klip yang ada di kamar Yone, ternyata dia juga tergila-gila dengan Hana cuy. Dan karena pekerjaan, ia menyembunyikan perasaannya serta gejolak terbesarnya saat ia itu memotret Hana dengan gaya luar biasanya cuy, yang ngebuat dia ini harus bermain dengan sosisnya hingga banyak tisu yang terbuang. Dan itu nggak sedikit cuy. Dan ya, kematian Yone bukan karena virus, melainkan sosisnya terlalu banyak ngeluarin buih-buih kehidupan secara ekstrim yang mengakibatkan Yone ini mati mendadak. Dan tanpa adanya Yone, Shindo benar-benar menjadi target sasaran empuk bagi si Hana. Apakah Hana bisa memulihkan hati Shindo? Ataukah Shindo bisa menahan nafsunya? Atau malah ada keajaiban gitu saat Shindo bertaruh 1% di kehidupannya, seperti Nanbu sebelumnya cuy. Semua bakalan kita tahu di part selanjutnya cuy. Kenapa harus next part gitu kan? Ya karena gua nggak tahu nih cuy, kalian itu suka sama nih manga atau enggak. Jika suka, ramein dong biar gue ini cepet-cepet bikin lanjutannya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Seperti biasa, jangan lupa subscribe biar gua ini tahu seberapa banyak sih yang suka. Tapi jangan lupa like-nya juga dong. So gua Ramstaku, thank you.